salah terus. Nanti ya, kasihan ruangan ini sudah sempit kayak gini, bawa orang salah terus nanti nggak cukup. Nanti ya, mendingan dari awal sudah dibayangin, wah ini calon AM saya cocok nggak? Nah, cocok ya sudah, ambil. Dan biasanya satu turunan itu bisa profilnya bisa sama. Jadi kalau sudah agent get agentnya benar, ke bawahnya juga pasti benar. Kalau sudah salah diteruskan, wah tambah lama hancur pasti. Nah itu jangan terjadi. Ya itu gampang-gampangnya untuk memfilter gimana sih ngerekrut yang paling gampang. Nah bayangin aja ini calon AM saya. Jelas teman-teman? Jelas ini cuma permainan mindset. Sekali lagi saya sudah ngomong nggak panjang tapi harusnya Anda kena semua. Dan ini Anda harus bisa lakukan. Ya, saya yakin kalau ini Anda lakukan plus konsul pasti capai semua. Ya, saya tahu leader di tempat ini skill sudah oke. Ya, cuma problemnya itu tadi, Anda sendiri di sini terlalu banyak orang, tapi Anda nggak agresif ke leader. Ya, leadermu juga belum tentu ingat kamu. Ya, kamu sendiri harus kejar leader. Oke? Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Siapa mau tanya? Ayo. Ayo, siapa yang mau tanya? Langsung aja. Sungguh. Soalnya ngomong dia. Ya. Terima kasih untuk Ya. waktunya. Saya ingin tanya, bagaimana cara orang yang mau semangat tapi kode izinnya tidak keluar dulu? Oke, saya tanya dulu kenapa kode izinnya nggak keluar? Katanya sih masih masa pemulihan. Ibu mantan asuransi lain. Enggak. Ibu mantan apa? Saya asuransi? 10 tahun yang lalu sudah agentnya Prudensial. Oke. Terus ya karena leader saya juga pergi, akhirnya anak buahnya juga pergi. Ibu di sini leadernya siapa? Ibu Rama. Ibu Rama. Cik, ini kenapa ada keluarga di sini? Nyantol di BRI nunggu tanda tangannya Pak Teddy dulu. Oh, ya itu suruh kado marah-marah sama Teddy lo, biar cepat tanda tangan. Oh, sudah, cuma masalah di Jakarta sekarang ada Sudah di ditanda Jakarta tangan, sekarang. sudah. Jadi itu ngurusnya mulai Desember, mungkin karena mau kick off itu, jadi nyantol Oh, iya. sama Pak Teddy nggak ditanda tangan. Gak apa-apa Bu, saya kasih contoh ya. Oke, saya ngerti, Ibu silakan duduk. Biasa orang hebat memang di depan banyak halangan Bu, ya. Jadi Ibu bersyukur aja, karena itu pasti Ibu jadi sukses, ya. Bu, kejadian yang Ibu alami ini bukan masalah. Ingat ya teman-teman, ini saya mau jawabnya agak panjang, ya. Ini banyak hal yang bisa saya ambil dari cerita Ibu. Saya tahu beberapa orang itu masih percaya Hong Shui kadang-kadang, ya. Ketuaan itu nggak cocok, mungkin ada yang percaya suhu. Teman-teman jangan percaya Hong Shui itu salah. Kenapa? Saya kasih Anda contoh lah. Kalau saya percaya Hong Shui, harusnya saya sudah nggak di-pro. Kenapa? Hari ini join minggu depan bangkrut, ya apa kira-kira? Hong Shui ini cocok kan? Nggak cocok guys. Bener ya? Nggak cocok. Buktinya saya berhasil. Teman-teman tahu ya? Nah, Ibu masalah yang terjadi ini mungkin non teknis lah ya. Di Prudential waktu Ibu gabung itu kan lagi sibuk produksi terakhir, kemudian kick off, promotion, habis itu kena musibah banjir. Ada beberapa rekan di Prudential memang diizinkan untuk nggak bekerja. Bagian rumahnya memang kebanjiran. Kasihan Bu, masa naik kotek ke Prudential kan nggak lucu. Ya, jadi sabar aja. Apa yang harus Ibu lakukan? Tetap activity ya Bu, tetap activity. Di Pru ini lucu teman-teman. Anda kalau sudah kadung jos, ibarat kayak orang kadung lari gitu ya, itu direm susah. Siapa yang tahu sepeda Voltran? Tahu nggak sepeda Voltran? Tahu ya? Nah, kita di Prudential ini kayak naik sepeda Voltran. Jadi sepeda Voltran ini nggak bisa di kakinya diser gitu, nggak bisa, mesti ngayu terus. Sepeda Voltran ini sama sepeda biasa bedanya di mana? Di awal Voltran lebih berat, itu di Prudential teman-teman. Tapi kalau kadung genjot, kadung muter, itu mau ngerem setengah mati. Kamu lihat kadung ngebut naik sepeda Voltran, bawa rem kaki kakimu langsung cuplet pasti kakimu. Itu di Prudential sama. Ya, mungkin pertanyaan Ibu untuk mewakili Anda semua yang sering terjadi itu gini, Pak, gimana cara saya tetap semangat? Ya, di Prudential tetap semangat. Teman-teman sepele sebenarnya. Untuk bisa tetap semangat setiap hari, Anda harus punya komitmen dan disiplin. Artinya gini loh, komitmen disiplin itu gini, sepelenya ya. Kita ini sering salah punya mindset terhadap Prudential. Seringkali orang nganggap Prudential itu gang doang, atau bahasa Prancisnya ceperan. Ngerti ya? Kalau ada ceperan, itu artinya bisa dilakukan, bisa nggak dilakukan. Sak enakmu. Kadang jam 11, kadang enggak. Kadang jam 5, kadang enggak. Tapi kalau mindsetmu adalah ini bisnis,
Anda pasti punya jam khusus setiap hari. Contoh ya, kalau kita punya pabrik, masa sih kadang jam 8, kadang jam 7, kadang buka jam 11, kadang malah tutup 2 hari, terus kadang buka lagi, kadang tutup lagi. Kira-kira pabrik kayak gini bisa nggak? Nggak bisa. Kita punya toko, kadang buka jam 5, besok buka jam 8, besok jam 11. Koyok kocak-kocakan. Orang mau ke toko mau mikir, ini buka gak kira-kira ya? Nggak bingung, bener ya? Nggak mungkin. Anda pasti bukanya pasti di jam yang sama. So, itulah yang harus Anda lakukan supaya Anda tetap semangat di Prudential. Pak, saya mulai sekarang 9 tab keluar. Kalau nggak jam 8, saya nggak berani pulang. Nah, itu harus Anda lakukan. Sama, Anda di kerja ikut orang. Mosok saya namu, iki wayang mulai, tak boleh, mosok gitu, nggak bisa. Bener ya? Anda harus pulang jam 5, jam 5, jam 5, jam 5. Sama. Itu caranya supaya tetap semangat. Ya. Dan kalau Anda sudah jam 9 keluar, apa akibatnya teman-teman? Kalau Anda sampai nggak punya jadwal kerja, Anda pasti keleleran di jalan. Kalau orang normal pasti nggak kepingin keleleran, betul ya? Pasti maksa mandek. Tapi jangan mandeknya di agensi loh, salah. Agensi ini nggak boleh rame, agensi ini harus sepi. Ramenya harus karena meeting, training, storkis. Jangan buat cangkruk. Ya, cangkruk di sini paling bahaya, serius. Ya, nanti mau pulang ketemu konco mau masuk, jangan aku cinta teko kon budalen kan ini. Kasih do bener ya. Wis yo tak balik. Baru mau pintu ketemu Andreas men. Aku cinta teko ngomong nih. Akhirnya wis wis lho, kasih do lagi. Jangan ke agensi kalau nggak meeting, training, storkis. Beneran bahaya. Ya, teman-teman, kalau ini Anda lakukan setiap hari, apa yang terjadi? Anda akan jadi pinter. Malam sebelum tidur, Anda sudah punya jadwal besok mau ngapain. Karena takut keleleran. Tapi bagi Anda yang nggak punya etos kerja seperti ini, ya Anda santai turu, betul ya? Besok melek, kurang ada kegiatan di TNI, sampai ada kegiatan. Teman-teman, bukan karena Anda ada prospekan sehingga ada di rumah. Salah loh. Karena ada di rumah ya kalau ada prospekan, kebalik. Ngerti ya? Banyak orang di rumah kenapa? Hari ini kalau kunjung, hari ini kalau janjian. Salah. Yang benar kan aku di rumah terus gini, sampai mati kalau janjian. Mana ada orang ketok pintu rumahmu kando ya? Mau melok saya, no. Gak ada. Ngerti ya? Harus kando yang cari 1M yang keluar. Dengar ya? Jadi simple, supaya semangat. Ya, punyailah komitmen yang tinggi dan disiplin. Ya, kalau sudah janji jam berapa berangkat terus, itu aja. Dan hebatnya bisnis Prudential lagi teman-teman. Anda kerja apapun selain ini loh ya, itu Anda nggak bisa tentukan kepingin income berapa, nggak bisa. Anda punya pabrik bisa nggak tentuin 3 bulan lagi harus gocap tio, nggak bisa ya, apa caranya? Punya salon, punya depot, mana bisa? Pokoknya 2 bulan lagi harus 10 juta loh ya, apa caranya? Masa orang lewat, masuk makan pokoknya makan, kan nggak mungkin. Ya, tak potong pokoknya nggak bisa. Benar ya teman-teman? Setting goal nggak bisa di bisnis apapun. Tapi ketika Anda masuk Prudential, Anda mau income berapa? Anda nge-set. Karena Anda yang cari orang. Nah itu loh hebatnya bisnis ini. Tapi banyak orang persis kayak tukang becak lagi, saya ngomong tuh. Ya, jangan sampai kita jadi tukang. Jelas ya Bu? Yuk, next. Oke, pertanyaan berikutnya. Biasanya pertanyaannya ribuan ya. Ayo siapa lagi? Ya. Terima kasih Pak Bibi. Saya mau tanya, tentunya di awal-awal dulu Pak Bibi Sono masih jadi agen baru, pasti menghadapi dan merasakan tidak langsung running well seperti sekarang. Sekarang ini kan hasil akibat. Pertanyaan saya adalah bagaimana mencuti diri sendiri pada waktu Pak Bibi jadi agen baru, supaya sampai klik, sampai running well. Oke. Teman-teman, saya udah bilang sama Anda, saya ini bukan orang pinter. Saya paling gak bisa baca buku, ya. Saya paling gak bisa baca buku dan saya ini cukup nakal, apalagi di awal, ya. Sekarang sudah gak nakal karena saya tahu ini kebutuhan leader. Jadi ada seminar saya dengerin, ya. Tapi baca tetap gak iso saya. Saat lembar tidur pasti, ya. So apa yang ketika saya omongin itu pasti tentang saya toh. Saya nggak pernah cerita tentang ini omongannya speaker siapa, enggak. Ini saya yang ngomongin. Termasuk tadi saya ngomong 9 tab keluar itu saya. Saya dulu itu cara saya. 9 tab keluar, nggak 9 malam dia nggak pulang. Loh beneran. Kadang ya, ini saya ngomong sisi nakal saya. Saking komitmen tingginya loh.
Ini tadi saya ceritakan ada, saya semua. Saya pas belakrak gitu ya. Tapi dengan tidur saya dulu belakrak ya. Jadi band tidur saya ngatur juga ya. Waktu saya belakrak pun ya saya tetap pulang jam 9. Jadi kalau siang istri cari saya enggak namanya enggak apa-apa, bener nggak? Padahal lagi belakrak. Tapi yang penting kan ada hasil. Saya komitmen tinggi teman-teman. Nah, saya jawab ya pertanyaannya. Apa yang bisa mencuti saya setiap kali? Teman-teman, saya mulai agent sampai saya AM, saya nggak pernah bikin goal setting, selalu bikin. Dan goal setting saya selalu duit, dan saya selalu bikin breakdown beneran. Hasilnya saya tempelin beneran. Setiap hari saya lihat terus ini, saya penuhi beneran apa hasil goal setting saya. Sehingga setiap ujung tahun belum pernah saya capai income di bawah goal setting saya. Kenapa? Ya ini juga cara saya. Kan saya kecilin semua ini. Sehingga akhirnya waktu saya capai, ya pasti capainya lebih. Wong itu saya diskon semua. Itu Bu, saya ini sangat tergila-gila sama duit. Karena nggak pengen melarat lagi. Jadi kalau saya sudah bayangin, kepingin ini supaya bisa beli ini, tak gambar semua, tak tulis semua, tak carai. Dan itu saya penuhi. Saya cuma fokus yang di bawah aja. Pokoknya di bawah saya tulis harus berapa. Yaitu saya terus kejar. Ya. Nah, setelah saya buka agensi, jujur saya bingung bikin goal setting. Kenapa? Karena saya kalau bikinnya dari income. Lah saya bingung ngitung income saya. Kenapa? Loh, AM-nya aja sekarang 4. AM-nya punya SDM, saya mau ngerti. Kan dulu SDM-nya sopo ae piro. Kan ada hubungannya semua dengan itu. Tapi sebelum saya sampai buka agensi, saya kan bisa tahu semua. UM saya ini omset berapa, SDM saya ini berapa, sehingga kontribusinya berapa rupiah, saya bisa hitung. Nanti ya, sehingga kekurangannya harus berapa rupiah. Nah, itu saya hitung sendiri. Nah, itu saya capai dulu. Nah, sekarang goal setting saya, kalau Anda tanya saya, loh Wibi berarti kamu udah bikin goal setting dong? Saya goal settingnya selama 3-4 tahun terakhir ini, saya cuma mikir pokoknya sebulan harus 250 juta api direct. Itu dulu, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? 2011 saya capai 5,4 M direct. 2011. 2012 3,9 M. 2013 kemarin 3,248 M. Jadi sudah mulai turun. Tak anggap ini equity fund, wire reborn lagi, benar ya? Saya kepingin tahun ini 5 M teman-teman. Jadi setiap bulan, setiap minggu saya harus bisa 100 juta api. 1 bulan minimal 400 juta api. Itu goal saya wis mikirnya gitu tuh wis. Pokoknya direct seperti itu. Januari kemarin masih gagal, harusnya 400 kan? Ternyata masih 350 sekian sampai. Ya ini goal setting saya. Ngerti ya? Jadi susah, saya selalu dari duit soalnya dari dulu. Sekarang dari direct. Ya, kejawab ya Bu ya. Gimana cara mencutinya? Ya itu tadi. Komitmen dan disiplin dan punya goal setting yang jelas. Ya, kalau itu goalnya benar-benar bawa kepengen ya, tidak mungkin meleset. Ya, harus kadung kepengen Honda Jazz saya dulu. Ya, saya kejar beneran Honda Jazz. Nah, gitu. Ya, oke, next ada lagi. Oke, ada yang lain? Ya, sudah. Oh, kenapa? Oke. Coach Joni tanya gimana cara rekrut. Ya, teman-teman saya ini nggak terlalu pintar rekrut. Ya, saya beberapa tahun terakhir kalau saya hitung, saya setahun paling rekrut di bawah 5 kadang. Ya, tapi yang banter adalah agent-agentnya pasti. Kenapa? Ya itu tadi, ketika saya meeting, ketika saya ngobrol sama agent, saya berhasil jadi motivator. Sehingga dia punya otak, ngerti ini bisnis kemana gitu. Sometimes agent saya belum punya api pun, dia bisa gandol bapak agent lagi gitu. Kenapa? Karena ngerti, toh nextnya akan apa. Kalau bisa sekarang, ngapain nggak sekarang? Nah itu dulu tipsnya. Ya jadi kita harus ngandelin agent, gak mungkin ngerekrut dewek terus mau sampai kapan. Kalau saya udah kenal ya dari dulu tak rekrut, gak perlu sekarang. Apalagi saya udah 10 tahun, mau siapa lagi mau direkrut, bener gak? Padahal selama saya di Galaxy Mall, di JW, di mana mata saya itu jelalatan nyari soporono sing kenal, soporono gitu loh ya. Tapi kalau sing kenal lagi bisa gitu. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu juga buka pikiran si agent saya dalam rekrut. Profil itu harus benar. Ya, saya nggak ngerti yang terjadi di sini, tapi saya punya banyak bukti bahwa ternyata kalau Anda mau direct besar, tim besar, Anda harus punya sosok wira swasta atau pengusaha di tim itu, baru bisa kencang. Saya nggak bilang bahwa kalau karyawan nggak loh, saya nggak bilang.
Saya nggak pernah mendeskripsikan satu profil, tapi saya bicara tentang opportunity, gitu ya. Berapa kemungkinan kalau Anda merekrut karyawan ini bisa berdos dibandingkan dengan berapa kemungkinan kalau Anda rekrut pengusaha ini berdos. Ngerti maksud saya? Kita bicara opportunity, bukan bicara pasti gak ada pasti. Dan itu sudah saya sering buktiin. Contoh 2 tahun yang lalu saya di Suroyo, ya, saya nggak pernah tanya, saya langsung tiba-tiba tanya siapa leader tahun lalu yang nomor 1 di agensi ini. Nah, ini ada yang ketangan. Terus saya tanya, Pak, masih ingat nggak di tim Bapak kontributor tertinggi itu profil kerjanya apa sebelum dibu? Dia bilang pemilik depot. Oh iya benar, wira swasta ya. Saya tanya, siapa yang di bawahnya leader ini ya? Yang sini yang ketangan. Saya tanya lagi, siapa top agentmu di directmu? Dia sebutin, dia ngomong pemilik bengkel, sama kan pengusaha. Terus tanpa sengaja, saya sengaja ngetes juga, bener nggak ya pendapat saya ini gitu. Siapa leader paling bonceng, yang paling belakang angkat tangan. Saya tanya, sorry ya, nggak ada berdasarkan ya, ini cuma contoh aja. Saya tanya, Bu, profil apa di timmu yang nomor 1 agentnya? Jadi wis nomor 1 loh padahal, ya. Dia bilang guru. Terus saya tanya, siapa yang di atasnya leader ini? Nah, yang saya angkat tangan lagi. Saya juga tanya, siapa kontributor top agent di daerahmu? Dia sebut namanya, saya tanya profilnya apa? Guru juga. Teman-teman saya nggak bilang guru jelek, enggak. Iya kayak nanti mas saya. Tapi kan Joni bilang berkata tentang opportunity. Ya, kalau yang mau bagus, pengusaha wira swasta. Kita punya 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, ya kan? 1 mulut dan seminggu cuma 7 hari 24 jam. Kita bicara tentang keterbatasan waktu. Kalau bisa cepat, jos, ya mau cari yang pengusaha atau wira swasta, itu pasti. Ya, tapi challenge ya, yang nggak gampang. Biasanya kalau yang kayak gini, akhirnya apa? Meeting tim gak datang, bener kan? M3 gak kira datang. Ya itulah, itu challenge-nya. Gimana pelan-pelan orang ini bisa masuk, itu aja. Ya. Nah, bagaimana cara buka pikirannya? Ya, balik lagi jadi motivator. Pelan-pelan dibuka. Apa hebatnya dia? Macam-macam kan. Ada orang kadang jadi pengusaha tapi dia cuma nerusin papa-mamanya. Nah, mungkin kita bisa gali dari egonya dia. Ya, kalau dia bisa punya bisnis sendiri bagus nggak? Nah, itu misalkan. Ya, atau mungkin misalkan bisnisnya gede, tapi ketergantungan terhadap diri dia cukup besar. Pertanyaannya, gimana kalau dia tolong? Income tetap jalan nggak? Istri anak ya apa? Nah, kita cerita ayam mau naik, kita cerita tentang cucu dan sebagainya. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa bikin orang bisa dilawan gitu, walaupun dia pengusaha. Ya, atau bahkan mungkin dengan sombongnya, wes gak foto, 7 turunan udah habis. Nah, mungkin kita bisa ambil dari siapa? Dari sisi sosialnya. Ya, jadi akhirnya membuka pikirannya dari mana? Dari product knowledge. Ya, dari product knowledge, akhirnya ujung-ujungnya saya ngomong, ini fleksibel banget. Ya, yang tentuin agent semua. Ada banyak orang akhirnya beli polis cuma karena sungkan, nggak ngerti isi polisi. Ujung-ujungnya apa? Pas ada kejadian, bantuannya nggak sesuai. Nah, akhirnya kita bukanya dari mana? Lingkungan pasti punya polis semua ujung-ujungnya. Daripada beli sama orang lain, bukan bicara komisi, beli dalam arti nggak dapat yang maksimal. Coba lu yang approach, kan pasti dapat maksimal. Jadi ibaratnya dia jadi penolong. Nah, itu mungkin dia bisa juga. Jadi macam-macam, ada toolsnya. Makanya perlu ngomong, perlu omong-omongan. Nah, itu fungsi leader di situ. Gitu ya. Sekali lagi teman-teman, jangan mendeskripsikan salah satu profesi, tapi kita kan ngomongnya kalau boleh milih, ya mau cepet gede, pilih yang kayak apa? Ya pilihlah yang mentalnya wira swasta atau pengusaha. Saya nggak ngomong profesinya sedang wira swasta atau pengusaha. Saya bicara tentang mentalnya. Kalau dia pengusaha atau wira swasta, pasti mentalnya pengusaha wira swasta. Tapi karyawan belum tentu nggak punya mental wira swasta. Paham maksud saya? Yang dicari mentalnya. Ya, dia sebenarnya kepengen usaha sendiri, tapi dia nggak bodoh. Ini dia punya mental usaha. Nah, ini bisa jos. Ya, tapi sebaliknya sorry, kalau ada yang benar-benar mendarah daging mental karyawannya, waduh dus nggak mungkin jadi. Serius, paling setiap tahun agent terus kontribusi lumayan 30, 50, 30, 50. Lumayan, kenapa saya ngomong? Orang mental kayak gini tuh banyak nggak di luar? Banyak. Kalau anggap 30 aja, punya 30 lagi orang, berarti kontribusi berapa? Saya loh, bener nggak? Lumayan. Jadi sebenarnya kalau saya ngomong, leader kalau punya omset 1 miliar itu biasa Pol, bukan hal yang dahsyat, serius. So kalau ada leader di bawah 1 M,
sorry loh ya, Anda nggak kerja berarti, sungguh. Karena bagi saya kontribusi agen 30 juta itu wis kebacut. Tapi kalau dikali 30 orang harusnya sudah 1 miliar. Jelas teman-teman ya. Jadi ada yang leader, sorry saya tegaskan sama Anda, 1M itu kebacut, ya. Jangan sampai Anda kurang dari 1M. Ya, oke, jadi siap ya. Oke, ada lagi? Ya. Mungkin Pak Wibi bisa bagikan tips bagi mereka yang part time. Bagi mereka yang part time kan biasanya ada kendala juga gitu loh. Nah itu bagaimana? Oke, teman-teman agent Anda yang part time, saya bilang gak apa-apa. Loh, saya juga gak pernah nyuruh orang full time. Gak apa-apa beneran. Yang penting full time. Artinya apa? Anda punya komitmen dan disiplin yang tinggi seperti yang tadi saya bilang, bahwa setiap pulang kerja mandi, makan, berangkat. Nah itu bisa nggak? Itu dulu. Kalau ngomong ini aja sudah tidak bisa, ya saya akan setengah hati juga bantu dia. Jadi saya dari awal, jadi Anda yang leader, Anda harus punya wibawa, ya, Anda harus punya apa ya istilahnya harga, ya. Kalau saya support pasti berhasil, tapi apa feedbacknya? Oke ya, saya mau support, tapi itu juga harus mati-matian. Artinya apa? Pulang mandi kerja prudential lagi. Nah, bisa nggak? Waduh, bojoku akalan ngomong ya, sekarang ngomong di bojoku sih, iya baru ayo. Itu saya lakukan. Tapi kalau dia mau join tapi nggak bisa janji akan seperti ini, ya saya juga nggak akan fokus ke dia juga. Nanti ya, saya akan fokus ke orang yang memang mau komitmen. Ya, itu yang saya lakukan. Ya, jadi buka pikirannya dia. Ya, lu mau sukses juga mungkin dong. Kadang kerja, kadang kerja, nggak usah terus sekalian. Nah, itu gaya saya. Ya, jadi dari awal udah berjanji jelas. Nah itu sudah saya lakukan. Ya, Anda coba tanya sama Mulyo Hadi, ya si Om sini. Pertama kali dia join, saya udah ngomong sama dia. Bojomu relo nggak? Lu pulang mandi, makan, kerja prudential, pulang jam 10-11. Wis, pamit tosik. Lah iya baru ayo. Nah, dia pamit beneran. Ya Pak bojomu. Wis, gak apa-apa disupport. Ya wis ayo. Nah gitu. Bahkan saya cukup salutnya apa? Pas minggu-minggu dia pergi keluar kota ke Malang. Lo ngapain? Dia bilang prospek, wah ini saya luar biasa. Nah bener kan? Tahun pertama langsung jadi startup, langsung jadi UN. Nah, itu contoh kasusnya paling gampang. Ya, jadi jangan paksa orang untuk full time. Bahaya, kenapa? Sesuatu yang dipaksakan. Kalau sampai nanti tidak berhasil, kamu bisa jadi kambing hitamnya loh. Wah, gara-gara kamu ini, nah tambah salah. Cukup buka pikirannya aja. Ya, selama jadi agent nggak full time nggak apa-apa. Toh kebanyakan ya. Orang prospek itu di malam hari kebanyakan. Yang penting dia mau fight enggak? Ya biasanya kalau dia sudah mulai legrek, tinggal tanyain, nah kamu ini lucu, disuruh resign fokus prudent pasti gak wani, bener gak? Ya kan? Tapi disuruh separuh gini kamu legrek, terus mau yang apa? Tuh ya kan? Dilempar sendiri aja, terus mau yang apa sekarang? Katanya mau berubah, katanya mau sukses, tapi gak mau bayar harga, lah bulet aja kamu ini. Ya suruh jam sendiri, terus mau ya apa sekarang? Solusinya kayak apa kamu jadi aku? Nah, suruh jam sendiri. Ya nantilah dia bingung-bingung diri juga. Ya kan? Baru kamu kasih solusi. Solusi itu simpel. Ya, pokoknya pulang kerja, mandi, makan, kerja buat prudential. Ya konsultasi ya terus. Jadi saya pepet dengan skill kita. Ya, wis kalau memang dia prospek teman-teman, ada yang masih agent, ada prospek konsul. Closing itu gampang, serius. Jangan pernah bilang closing itu susah, closing itu gampang. Pol kapan? Bisnis ini yang susah adalah apa? Ketika kamu jadi leader, kamu ketemu dengan manusia yang aneh-aneh modelnya. Berarti ya, itu yang susah. Kita punya 5 anak aja, 5 pasti beda kabeh. Kita punya 20 agen, pasti 20 modelnya beda kabeh. Ya, ada yang sampai atas pun tetap low profile. Ada yang begitu naik titik, wis gua ya gak karo-karoan gua channel kudu jejak itu ya. Nanti ya, biasa, nanti ya, itu biasa. Tapi ini pesan saya, ya teman-teman, kita mau sukses di pro ini untuk long, bukan short term. Dan hati-hati dengan attitude Anda. Ya, kalau Anda baik, percaya saya, hasilnya juga pasti baik. Baik bukan di hadapan orang. Ya, saya nakal-nakal gini ya, harus punya hati yang baik. Nanti ya, nakal kan sikapnya, hati harus tetap baik. Loh bener kan? Nakal kan sikap, kalau nggak nakal katanya nggak kreatif, bener nggak? Jadi ya saya harus kreatif, ya harus nakal, timbangi gitu ya. Tapi hati harus baik. Ingat teman-teman, ada satu orang yang nggak bisa dibohongin, siapa? Tuhan itu nggak bisa dibohongin. Nanti ya,
Kalau Anda nggak punya hati baik, mana mungkin Tuhan kasih Anda rezeki? Nggak mungkin, nggak, percaya saya. Ya, kalau Anda bisa berhasil tahun ini, bukan karena Tuhan baik sama Anda, tapi karena ada agent Anda yang memang baik sama Tuhan dan Tuhan mau balas dia. Ya akhirnya kamu kecipratan. Benar ya? Tapi kan nggak akan selamanya lah. Kalau orang itu sudah naik kan pisah sama kamu. Benar nggak? Ya, jadi harus ada timbal balik, imbang. Hidup ini harus imbang. Ya. Oke, ada lagi terakhir satu pertanyaan. Ada? Nggak ada? Satu pertanyaan terakhir. Cilian mau tanya? Pertanyaan terakhir. Ya apa? Ada lagi? Sudah nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup. Oke, thank you teman-teman. Selamat pagi. Oke.